Rusia telah gagal membayar utang luar negerinya untuk pertama kali. Ini terjadi pasca negara itu melewatkan tenggat waktu pada Minggu untuk membayar bunga US 100 juta. Beberapa media melaporkan bahwa pemegang obligasi Rusia belum menerima pembayaran. Mengutip sumber Reuters misalnya, hingga Senin 27 Juni, beberapa pemegang Eurobond Rusia di Taiwan belum juga menerima pembayaran bunga yang jatuh tempo. Hal itu menunjukkan bahwa Rusia mungkin memasuki default utang luar negeri pertama sejak 1918. Meskipun memiliki cukup uang dan kemauan untuk membayar, sanksi Barat membuat hal tersebut tampak tak mungkin. Dengan ini bisa dikatakan Rusia menjadi negara-negara yang melakukan one prestasi. Menurut BBC, ini akan membuat Rusia tidak mungkin untuk meminjam uang lagi. Meski sebenarnya sanksi Barat juga telah mengebiri kemampuan itu. Sementara itu, Rusia sendiri sebelumnya mengatakan telah mengirimkan uang ke Euroclear, sebuah institusi sebagai penyedia jasa keuangan yang memfokuskan pada aktivitas clearing dan settlement pasar uang dan pasar modal, bank yang kemudian akan mendistribusikannya ke investor. Namun sayang, menurut Bloomberg News, uang telah berhenti di sana dan kreditur tak menerimanya. Euroclear sendiri tidak mengatakan apakah pembayaran telah diblokir, tetapi mengatakan bahwa pihaknya mematuhi semua sanksi. Mantan kepala strategi di bank terbesar Rusia Sberbank, CIB, dan kepala eksekutif di konsultan Macro Advisory yang berbasis di Moskow, Chris Weber, mengatakan ini akan memicu masalah pada sebagian besar utang Rusia. Rusia sendiri terakhir gagal membayar utang di 1918, kala itu terjadi revolusi Bolshevik ketika pemimpin komunis baru Vladimir Lenin menolak untuk membayar utang kekaisaran Rusia. Kegagalan utang terakhir Rusia dalam bentuk apapun adalah pada tahun 1998, ketika negara itu diguncang oleh krisis rubel selama akhir rezim Presiden Boris Yeltsin. Pada saat itu Moskow gagal memenuhi pembayaran obligasi domestiknya, tapi berhasil tidak default pada utang luar negerinya. Sementara itu, ekonom eksekutif di Nomura Research Institute, Takahiyuki, tidak melihat default utang Rusia berdampak besar pada pasar global, apalagi karena investor telah memperkirakannya. Namun menurutnya, kombinasi dari default utang luar negeri dan sanksi internasional akan berdampak parah pada perekonomian negara. Rusia terancam mengalami gagal membayar default utang luar negerinya. Hal ini imbas sanksi oleh Amerika Serikat dan sekutu yang memblokir pembayaran utang dalam mata uang dolar dari Moskow melalui bank-bank AS. Sanksi dari AS mencegah Kremlin membayar pemegang utang negaranya. Diketahui Rusia memiliki lebih dari US 600 juta dolar cadangannya disimpan di lembaga keuangan AS. Akibatnya, ini memaksa Rusia menggunakan lebih banyak cadangan dolarnya sendiri atau menerima default utang pertamanya dalam beberapa dekade. Sanksi yang dijatuhkan setelah serangan Rusia ke Ukraina pada 24 Februari telah membukukan semua cadangan mata uang asing yang dipegang oleh Bank Sentral Rusia dengan bank-bank AS. Meski begitu, Departemen Keuangan AS masih mengizinkan Moskow untuk menggunakan dana tersebut untuk memenuhi kewajiban pembayaran kupon pada denominasi utang dolarnya berdasarkan kasus per kasus. Juru bicara itu menambahkan bahwa salah satu tindakan paling kuat dari 700 plus sanksi yang telah dijatuhkan AS adalah yang dikenakan pada CBR dengan koordinasi kecepatan dan dampak multilateral yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pembayaran pokok sebesar US 552,4 juta untuk obligasi yang jatuh tempo pada 2022 dan pembayaran kupon senilai US 84 juta. Untuk obligasi dolar 2042 jatuh tempo pada Senin 4 April. Ini muncul sehari setelah muncul tuduhan bahwa pasukan Rusia telah membantai warga sipil di kota-kota di sekitar ibu kota Ukraina, Kiev. Cadangan devisa yang dimiliki Rusia saat ini mencapai US 315 miliar. Juru bicara itu menambahkan bahwa penarikan dolar akan semakin menguras sumber daya yang tersedia untuk perang Presiden Vladimir Putin dan memicu ketidakpastian yang lebih besar dalam sistem keuangan Rusia. Kegagalan Moskow untuk membayar utangnya akan menandai default pertama Rusia sejak 1998, ketika Kremlin gagal bayar utang domestik dan default pertama utang mata uang asing sejak revolusi Bolshevik pada 1918. Rusia terancam gagal bayar utang menyusul upaya pembayaran obligasi global yang jatuh tempo dalam dolar Amerika Serikat. Dengan menggunakan rubel, pihak Kremlin pun siap mengambil langkah yang diperlukan untuk menghindari default. Terkait hal tersebut, Rusia berencana mengambil tindakan hukum jika pihak Barat memaksa negara itu berada dalam status gagal bayar utang. Dia mengatakan siap membuktikan komitmennya tersebut di pengadilan yang diyakini bakal mengonfirmasi upaya Rusia untuk membayar utang, baik dalam mata uang asing maupun rubel. Namun dia tidak merinci lebih lanjut tindakan apa saja yang akan diambil. Adapun Rusia tengah menghadapi gagal bayar utang pertama dalam lebih dari 1 abad setelah membuat pengaturan untuk melakukan pembayaran obligasi internasional dalam rubel pada awal pekan ini.
Meskipun pembayaran itu jatuh tempo dalam dolar AS, pekan lalu Siluanov mengatakan Rusia akan melakukan segala kemungkinan untuk memastikan krediturnya dibayar. Siluanov mengatakan kewajiban eksternal Rusia sejumlah sekitar 20% dari total utang publik yang mencapai sekitar 21 triliun rubel. Dari jumlah itu, sekitar 4,5 sampai 4,7 triliun rubel merupakan kewajiban eksternal. Sementara itu rubel tercatat melemah tajam pada perdagangan Senin 11 April. Hasil itu sekaligus menghentikan rally yang sempat terjadi pada pekan lalu. Rubel telah jatuh nyaris 5% ke level 79,9 per dolar AS dan 4,3% ke level 86,35% terhadap euro. Sebelumnya Bank Sentral mengatakan akan membatalkan komisi 12% untuk membeli mata uang asing melalui broker mulai 11 April dan mencabut larangan sementara menjual uang tunai valuta asing kepada individu mulai 18 April. Menurut Alor, Broker Rage, keputusan untuk membatalkan komisi 12% pada pasar valuta asing berakhir spekulan akan dapat berdagang lagi. Hal tersebut akan membuat pelaku pasar cenderung untuk mengunci keuntungannya. Adapun rubel masih mendapatkan dukungan dari konvensi wajib 80% pendapatan valuta asing oleh perusahaan yang berfokus pada ekspor serta dari suku bunga tinggi. Meskipun Bank Sentral secara tak terduga memangkas suku bunga utamanya dari 20% menjadi 70% pada pekan lalu. Analis IT Capital mengatakan Rusia menerima sekitar 1,4 miliar per hari dalam pendapatan ekspor dan rubel dapat menguat lebih jauh mengingat kontrol modal Rusia dan menyusutnya impor.